Pertama-tama kita ubah dulu PDF, kita buka dulu file 1C ya, lampiran Sysgudes. Baik, kita mulai untuk mengkonversi file APBDes perubahan bentuk PDF menjadi Excel sebelum kita unggah ke portal monfdd kemendesa.go.id. Pertama-tama kita ubah dulu PDF, kita buka dulu file 1C ya, lampiran Sysgudes ke dalam Microsoft Word dulu. Nah, ini kita tunggu ya prosesnya. Nah, setelah terbuka kita Ctrl A untuk kita copy ke halaman Microsoft Excel. Kita harus menunggu ini proses di Microsoft Word masih berjalan. Nah, ini ya Ctrl A, keblok semua, kemudian Ctrl C atau copy. Setelah itu kita buka file Excelnya, kita beri nama 1C Raso. Ini kebetulan untuk desa dampingan saya di desa Rasau. Kita klik kanan, paste, perhatikan pastenya ya, yang mana paste, kita perhatikan. Nah, kemudian klik di tag OK. Nah, setelah itu kita coba kita ini ya, kita blok dulu ini supaya angka-angkanya ini kita rubah dalam bentuk general untuk menghilangkan titik koma atau tanda baca rupiahnya. Kemudian kita rapikan, dan yang kolom-kolom yang enggak dibutuhkan nanti kita delete ya. Kita beri kode dulu di kolom I. Ini pertama copy pendapatan ya, dipindahkan, kemudian sumber dananya kita tambahkan. Untuk dana desa ini adalah DDS, lalu bagi hasil pajak dan retribusi ini PPH ya. Nah, selanjutnya alokasi dana desa atau ADD, kita kasih kode ADD. Lanjut ke bagian bantuan keuangan provinsi PBP. Kemudian pendapatan lain-lain ini kode dengan DLL. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah untuk kita mencari pembiayaan. Nah, ini pembiayaan atau silpa. Ini perhatikan yang dikasih kode ini yang kode rekeningnya 3 digit ya. Ini kita kasih SLP atau DDS. Nanti kita cari rinciannya baik dari RAP maupun dari lampiran 1B bersumber dana dari Sysgudes. Nah, ini langkah ini adalah hanya untuk mempermudah saja. Bisa Anda buat, bisa tidak. Ini sebetulnya hanya trik saja. Trik untuk memudahkan. Kita beri angka supaya ketika nanti kita mau mengembalikan atau kita sortir, itu kita bisa memperhatikan urutannya itu sudah benar atau belum, baik ke bawah maupun ke samping nih ya. Nah, yang ke samping, nah ini tadi yang saya bilang yang nggak dibutuhkan sebaiknya dihapus saja, termasuk ini kolom F, dihapus saja, di delete. Nah, sekarang udah rapi, kita blok ya, kita delete biar lebih rapi lagi. Terus urutan itunya tadi coba diperbaiki kembali. Nah, demikian juga yang ke kanan ya, atau yang row kolomnya. Nah, ternyata hanya sampai ke 8, kolom 8 atau huruf H.
Setelah itu dikasih tanda sortir ya, kita buang checklist selain yang ada kode. Nah selanjutnya kita ulang lagi di kolom H, itu kita memilih yang kode sumber dananya double, yang hanya satu sumber dana, tidak usah di checklist. Ini bertujuan untuk memudahkan kita mau memisahkan sumber dana, kita beri tanda atau warna dulu. Dalam hal ini kita beri warna kuning. Kita kembalikan lagi, hanya menyisakan kolom 9 dan blank. Nah ini kuning sudah nampak ya. Sekarang kita perhatikan itu ada 2 sumber dana ya, untuk penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, ADD dan PBB. Nah kita copy paste menjadi 2, nanti kita pisahkan per sumber dananya. Nah ini kita pisahkan nanti ya, kodenya kita buang 1, PBB-nya di delete, yang di bawah itu yang ADD-nya yang di delete. Terus sampai ke bawah dulu, perhatikan satu persatu. Nah, caranya itu ya di copy paste ya, sebelumnya tapi tambahkan dulu row atau baris ke bawah. Nah ini juga sudah pemisahan per sumber dana, tapi nominalnya belum kita ganti. Nanti menggantinya ada trik tersendiri, silahkan ikuti terus video ini. Kita masih menuju ke item kegiatan yang di blok warna kuning. Ini kita pisahkan dulu per sumber dananya. Keterangannya ya keterangan sumber dananya, karena ada 2 sumber berarti dipisahkan. Nah ini sementara boleh buat 2 atau lebih, karena kita belum tahu nanti di lampiran SysQdes-nya itu ada berapa sumber dana, nanti bisa kelihatan, bisa kita lihat. Pokoknya jangan skip, jangan tinggalkan video ini, cermati seluruhnya. Nah ini perhatikan sumber dananya sudah 3 nih ya, sementara sebagai contoh ini. Nah ini sudah ya, kita kembali ke atas ke itu ya, rekening 1103. Nah kita tandai dulu, ini yang mau kita rubah nominalnya. Nah kita buka dulu ini dokumen pembantunya, kita ngambil dari SysQdes tahun 2024. Nah ini dari lampiran 1C ini ya, 1C perubahan. Setelah kita download, sebaiknya di download dulu sih, supaya kita bukanya mudah. Nah kita masuk ke penganggaran, ini lampiran 1B ya, per sumber dana. Kita perhatikan sumber dananya, kita ambil salah satu aja dari informasi yang ada di Excel tadi. Di dalam hal ini PBB ya. Nah PBB kita pilih, kemudian di APBDes perubahan, cetak, klik cetak. Setelah itu muncul, nah untuk memudahkan juga ini, nah, ikuti langkah-langkah ini supaya bisa di copy paste nanti, untuk menghindari risiko kesalahan ketik. Nah kita mau mencari sumber dana PBB, coba kita, nah ini ya PBB berapa nominalnya, kita blok, kita copy ya, kemudian kembali ke Excel, masukkan ke sumber dana PBB, kita pastekan di sana. Nah itu ya. Nah untuk memudahkan, di atasnya itu tinggal kita rumus sama dengan, kemudian dikurangi dengan angka PBB tadi, itu dijamin sudah akurat jumlah awal dengan jumlah awalnya, tanpa harus menjumlahkan kembali. Tapi kalau kurang yakin boleh coba ini kita tes ya. Nah ini angkanya ini akan sama ini dengan jumlah awalnya.
Perhatikan yang di blok apa nih ya, agak kekuningan ini. Nah, itu angkanya sama persis. Itu untuk meyakinkan kita kalau sumber dananya dari dua sumber yaitu totalnya sudah akurat. Kita hapus kembali. Nah, kita menuju ke kode rekening berikutnya. Nah, kode rekening ini 1104. Kita copy. Kita lalu perhatikan sumber dananya ada dua itu. Nah, ini ya sumber apanya, kode rekeningnya sudah bersumber dua anggaran, sumber dana totalnya juga sudah sama. Kemudian ini RAB-nya juga menunjukkan angka yang sama. Sebetulnya dari RAB juga bisa kita ketahui berapa sumber dana dalam hal ini ADD ataupun DLL-nya. Nah, kita masuk lagi ke rincian 1B-nya per sumber dana. Kita lihat ya. Kita mencari sumber dananya apa ini, DLL atau ADD-nya. Terserah, salah satu pun boleh. Dalam hal ini kita ngambil contoh yang ADD. Oke, cetak. Kembali langkahnya seperti awal tadi. Ikuti langkah ini ya supaya bisa di copy paste, tujuannya cuma itu. Setelah muncul seperti ini, klik cancel aja. Kita kan tidak bertujuan untuk ngeprint, cancel. Nah, kita cari sumber dana ADD, sesuaikan kode rekeningnya yang 3 digit terutama ya. Nah, setelah itu di blok, di copy, di copy ke Excel tadi. Jangan salah di kolom sumber dananya. Nah, karena hanya ada dua sumber, kita bisa melakukan dengan cara seperti yang pertama tadi ya. Nah, kita ulang ini tadi karena masih ada kesalahan copy pastenya, masih terbawa itu kode rekening. Nah, ini nominalnya belum terbaca dengan mouse copy-nya. Kita ulang, kita masukkan, kita paste. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini kita sama dengan, kemudian dikurangi dengan nominal sumber dana yang tadi. Dan itu dijamin akurat. Untuk pembuktian, untuk meyakinkan, nah dengan cara seperti ini, coba kita hitung secara manual. Itu sama persis sampai 2 digit di belakang koma. Nah, coba Anda perhatikan. Ya kan? Nah, gitu. Kalau sudah yakin baru kita lanjut, hapus dulu. Kita melangkah lagi ke item kegiatan yang di blok kuning berikutnya. Ya, kita menuju ke item berikutnya, item kegiatan berikutnya. Maksud saya kode rekeningnya ini agak kurang jelas ya. 1201 copy, kita lakukan pembanding di APBDes P sama di RAB, angkanya sama apa enggak. Nah, perhatikan Anda itu kode rekeningnya yang di blok kuning yang 3, yang 1.2.01, berapa itu nominalnya, sumber dananya dari mana saja. Kalau sudah sama totalnya, baru kita pisahkan, kita cari salah satu. Nah, ini RAB-nya ini kalau nggak salah ya, berapa itu per sumber dananya juga nampak. Kalau lebih mudah kita ngambil dari lampiran 1B per sumber dana dari Siskudes, penganggaran Siskudes ya. Perhatikan sumber dana yang mau kita cari itu PPH apa nih? Ya, PPH. Itu bisa salah satu ya, saya ulangi lagi.
kita mau ambilnya salah satu kalau cuma 2 sumber dana. Tapi kalau lebih dari 2 ya sebaiknya cari setidaknya sampai, kalau 3 ya 2 sumber dana, yang satu tinggal mengurangkan saja. Begitupun bila lebih dari 3, karena tidak nutup kemungkinan itu akan ketemu dengan hal seperti itu. Ini ya perhatikan ya. Nah, 3 kode rekening 1.2.01 itu sumber dananya apa itu ya? PBH ya. Nah, kita copy nominalnya, kita masukkan ke Excel, kita copy paste, sip. Ya, terus langkah yang kedua sama dengan, ketikkan sama dengan dikurangkan dengan nominal tadi. Nah, itu sudah dijamin akurat. Kalau masih belum yakin, nah boleh lakukan ini sebagai pembuktian atau pembandingnya. Itu ditambahkan ya. Nah, ini diulang nih. Oh, bukan, ini dari sumber, 2 sumber itu jumlahnya berapa anggarannya, paku anggarannya. Oke, kita lanjut ke kode rekening 6.1.1 atau 6.1.1, 6.1.1. Ya, tentu saja ini di silpa atau pembiayaan. Kita cari, kita lihat dulu, ini hanya membuktikan totalnya ya. Totalnya pembiayaan itu sama apa tidak dengan di APBDes. Nah, ini di RAP-nya sama apa tidak. Kalau di RAP tentu nggak ada ya kalau pembiayaan, karena namanya silpa itu nggak bisa direncanakan. Nah, kita lihat di RAP ya. RAP 2 rincian di ini ya, di pembiayaan. RAP 2 rincian anggaran pembiayaan harusnya. Nah, ini RAP 3 maaf. RAP 3. Baru di sini nih terinci nih sumber dananya, ternyata bukan hanya 3 sumber dana, ini silpanya. Oke ya, silakan perhatikan satu persatu cara menyalinnya dari file PDF untuk dipindahkan ke Excel. Ini satu persatu per sumber dana kita copy, kita pastekan ke Excel sesuai dengan keterangan sumber dananya. Nah, gitu. Ini masih terbaca kode rekening, ini perlu diulang nih. Ini mouse-nya yang kurang apa ya? Udah mulai error ya mouse-nya. Kita ulang, copy paste. Nah, begitu. Dan selanjutnya kita dari DDS ya itu ya. Nah, itu di copy paste. Jangan salah kolom menjadinya, karena itu perubahan APBDes ya. Ambil dari kolom menjadi, jangan kolom yang sebelum. Oke, paste. Sekarang kita ngambil yang PBH. PBH-nya mana? Nah, ini kita blok ya kan, kita copy, kita pastekan ke PBH. Kita tambahkan lagi row-nya, karena ternyata sumber dananya silpa ini bukan hanya 3 sumber dana. Nah, di copy lagi di kolom di row selanjutnya, menyesuaikan dengan sumber dana yang ada di lampiran berapa tadi ya, 3 ya, dari Siskudes tadi. Oh, lampiran RAP 3, anggaran pembiayaan. Nah, kalau sudah sesuai, oh masih lagi ya, masih kurang ya. PBP-nya, PBP DLL. Sekarang kita copy paste yang PBP.
copy paste. Yang terakhir dari DLL. Nah, ini coba kita jumlahkan. Tentu dia akan sama persis jumlahnya. Kalau belum sama harus diulang kembali, berarti masih ada selisih atau kekeliruan. Nah, ini coba perhatikan ya. Nah, angkanya itu sampai 2 digit di belakang koma itu kan sama jumlah silpanya. Nah, itu berarti kita sudah akurat, supaya ketika nanti diunggah ke portal monefdd.kemendesa.go.id tidak tertolak. Karena kalau terjadi selisih, ini pengalaman saya, selisih Rp3 itu aja ditolak. Jadi di sini di saat konversi dari PDF ke Excel-nya harus dipastikan akurat, sama persis dengan yang ada di dokumen APBDes, baik yang hard copy maupun soft copy, tentunya yang bersumber dari aplikasi SysQdes. Oke. Nah, berarti dengan demikian dokumen hasil konversi PDF ke Excel yang kita miliki sudah siap untuk diupload ke portal monefdd.kemendesa.go.id. Mungkin kita lanjut ke video selanjutnya lah ya, kalau untuk ngupload ininya ya, ngupload ke portal monefdd. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.